keuangan yang menggunakan basis kas. Tapi begitu ketika menggunakan basis akrual gitu ya, kemudian statement of cash flow itu hanya menjadi laporan keuangan tambahan, ternyata banyak juga pengguna laporan keuangan itu yang merasa kesulitan ketika statement of cash flow itu tidak disajikan sebagai laporan keuangan yang wajib disajikan oleh entitas ya. Sehingga pada tahun 87 dimulai dari pasar modalnya Amerika itu mewajibkan setiap perusahaan yang listing di bursa itu wajib menyajikan statement of cash flow. Meskipun sebenarnya statement of cash flow ini adalah laporan keuangan turunan ya. Kenapa laporan keuangan turunan? Karena sebenarnya yang disajikan di dalam statement of cash flow itu direkonstruksi dari laporan keuangan yang sudah ada, yaitu dari laporan laba rugi tahun berjalan, dan informasinya itu disesuaikan dengan item-item yang disajikan di dalam statement of financial position secara komparatif, gitu ya. Jadi informasinya diperoleh dari sana. Mohon kalau suara saya hilang, saya segera diingatkan ya. Baik, Bu. Hanya saja di beberapa negara itu menetapkan bahwa lebih disukai direct method. Kalau di IFRS, di IAS ya, di IAS 1 ya, di penyajian laporan keuangan itu kalau menyajikan dengan direct method, dia tetap harus membuat rekonsiliasi dengan indirect method gitu. Ya, supaya klop jumlahnya ya, klop jumlahnya. Jadi direct method atau indirect method itu dua-duanya adalah accepted principle. Jadi dua-duanya boleh digunakan ya. Direct method lebih menunjukkan atau lebih memenuhi tujuan utama dari penyajian statement of cash flow. Kemudian tujuan sekundernya adalah menyajikan cash basis information, informasi berbasis kas tentang kegiatan perusahaan dalam hal operasi, investasi, dan pembiayaan. Ya. Jadi menyediakan informasi mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan yang berbasis kas. Kenapa berbasis kas? Karena memang kas ini ternyata lebih menunjukkan pola life cycle dari perusahaan ya. Nanti ada gambarnya ya, di buku itu dibahas juga. Nah, beberapa kegunaan statement of cash flow bagi pengguna laporan keuangan adalah yang pertama, dia bisa digunakan untuk mengevaluasi atau mengakses, menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh cash flow di masa yang akan datang, ya, memperoleh arus kas di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah untuk menilai atau mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, karena dividen yang lebih disukai itu cash dividen gitu ya, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti tadi, apa namanya, bunga dan pokok utang. Kemudian menyajikan alasan kenapa ada perbedaan atau hal-hal yang menyebabkan ada perbedaan antara net income dan cash flow from operating activity. Ini ada yang nanya dari kemarin ya. Jadi kenapa berbeda? Karena ada beberapa hal gitu. Ada beberapa hal yang membuat cash flow dari operating activity dan net income itu menjadi penyajiannya itu berbeda. Karena jelas net income itu menggunakan basis accrual, cash flow ini menggunakan basisnya kas gitu. Jadi pasti nilainya berbeda. Seperti misalnya di penyajian laporan laba rugi, revenue itu baik berupa misalnya cash sales maupun credit sales itu masuk semuanya gitu ya. Padahal cash flow dari operating activity ini pada tahapan tertentu, pada siklus tertentu dari perusahaan itu sangat diandalkan. Kemudian yang keempat, cash and non-cash investing and financing transaction during the period. Jadi untuk menyajikan informasi atau menilai kegiatan perusahaan di investasi maupun pembiayaan selama satu periode tersebut. Nah, makanya di dalam statement of cash flow, kita akan menyajikan informasinya itu dibagi dalam 3 kegiatan. Yang pertama adalah operating activity, kemudian yang kedua investing activity, dan financing activity. Nah,
Apa itu operating activity? Operating activity itu adalah aktivitas perusahaan yang pengaruh dari aktivitas perusahaan itu semuanya dilaporkan di dalam income statement. Ya, di dalam income statement. Maka yang akan mempengaruhi revenue, ya, yang akan mempengaruhi expenses, kemudian other revenue and expense, ya, itu akan dilaporkan di operating activity. Maka konsekuensinya adalah seperti yang ditanyakan teman-teman. Kenapa dividend income, ya, cash dividend income, ya, itu akan masuk ke operating activity, padahal dia asalnya itu dari kegiatan investasi. Bisa dipahami ya? Dia masuknya itu ke operating activity. Karena apa? Dia dilaporkan sebagai other revenue di income statement. Tapi pembayaran dividen, ya, pembayaran dividen itu masuknya ke financing activity. Pembayaran dividen itu kan atas penerbitan saham kita, ya, penerbitan saham perusahaan. Jelas-jelas dia timbul dari kegiatan pembiayaan, gitu. Ya. Kemudian interest expense, ya, interest expense. Interest expense itu financing cost, ya. Halo, suara saya masih bisa didengar ya? Masih? Oke. Masih, Bu. Interest expense itu juga financing cost. Dia timbulnya kan mungkin dari bond payable yang long term gitu ya. Bond itu asalnya pasti long term ya. Notes payable yang long term, ya. Menimbulkan interest. Nah, bonds payable, notes payable-nya dilaporkan di financing, tetapi interest-nya dilaporkan di income statement. Makanya ada pilihan sebenarnya, mau memasukkan interest itu di operating atau mau memasukkan interest itu di financing. Tapi karena dia itu disajikan di dalam income statement, maka kebanyakan memilih untuk tetap mengklasifikasikan interest expense itu di income statement. Ya. Interest revenue misalnya ya, interest revenue. Interest revenue itu timbulnya dari kegiatan apa? Dari kegiatan investasi perusahaan ke instrumen utang orang lain kan? Ya. Dia investasi di bonds misalnya. Maka itu akan menimbulkan interest revenue. Maka investasinya sendiri dilaporkan di investing activity, tetapi pendapatannya dilaporkan di operating activity gitu. Jadi mana yang dipilih? Saya prefer yang masuk income statement semuanya laporkan saja ke operating activity. Ya. Jadi baik interest revenue, interest expense, kemudian dividend revenue, ya, atau dividend income itu masukkan ke operating activity. Tetapi kalau pembayaran dividen kan pengaruhnya itu tidak masuk ke operating activity ya. Tidak masuk ke income statement, tetapi dia akan menjadi bagian dari pengurang RE gitu kan, sehingga dia tidak masuk ke operating activity, tetapi masuknya ke financing activity. Apakah bisa difahami ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lanjut ya, lanjut. Ya, Bu, Nah, lanjut. sekarang yang masuk ke investing activity itu apa saja? Yang masuk ke investing activity adalah perubahan investasi dan non-current asset, ya, non-current asset. Jadi kalau ada investasinya tentu saja investasi yang jangka panjang ya. Investasi yang jangka pendek tujuannya adalah untuk manajemen kas tetap masuknya ke operating activity. Tapi investasi jangka panjang masuk ke investing activity ya. Dan non-current aset yang lain, PPE misalnya, properti investasi misalnya gitu ya. Nah, nanti kemudian juga kita akan menemukan ada satu transaksi yang bisa masuk ke investing dan financing gitu. Misalnya gini, kalau leasing itu kan si leasing akan mengakui right of use asset ya. Ini harusnya belum lupa dong, kan baru Iya, nih. Bu. Right of use asset itu kategorinya non-current asset, ya nggak?
Iya betul Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi dia perolehannya itu kan menggunakan utang jangka panjang. Lease liability itu kan jangka panjang ya. Iya, Bu. Iya Bu. Nah, dia nanti pembayarannya itu masuk investing atau financing. Financing, Bu. Nah, ini yang apa namanya bisa jadi memang rancu gitu ya. Kalau saya sih juga ya sebenarnya dua-duanya nggak masalah gitu ya. Tapi karena dia bagian dari financing sebenarnya ya, asal transaksinya itu kan sebenarnya transaksi financing gitu ya, itu akan masuk ke financing saja. Tapi bagi lessor ya, bagi lessor masuknya kemana kalau transaksi leasing? Operating Bu. Bu. Operating ya, karena itu transaksi utamanya ya. Kalau dia itu sales type, finance lease ya, finance lease ada dua, sales type ya dia akan mempengaruhi sales revenue gitu ya. Tapi kalau dia itu direct finance itu dilakukan pelakunya adalah bank, bank itu memang transaksi utamanya adalah pembiayaan gitu. Perolehan interest revenue itulah bagian dari transaksi utamanya gitu ya. Dia masuk operating juga. Kemudian kalau dikategorikan sebagai operating lease, dia juga akan diakui sebagai lease revenue atau rent revenue yang masuk ke operating activity gitu ya. Nah, ini mungkin yang membedakan statement of cash flow yang kita pelajari di tingkat 1 yang transaksinya sederhana gitu ya. Kemudian diberikan lagi di tingkat 2 di intermediate accounting di bab akhir lagi gitu ya. Karena memang banyak transaksi yang kita kita pelajari selama semester ini itu akan berpengaruh ke statement of cash flow ya. Lanjut. Nah, ini item-item yang perlu disajikan gitu ya. Yang asalnya itu dari income statement itu akan dilaporkan di operating activity berupa cash inflow ya, cash inflow, sales of goods or services, kemudian from return on loan. Nah, ini other revenue ya. Kalau misalnya saya menyebutkan ini from other revenue gitu boleh nggak? Boleh ya, karena memang statement of cash flow itu bentuknya itu setengah narasi gitu ya. Tidak seperti laporan keuangan, akun-akunnya itu diatur di dalam bagian akun standar, gitu kan? Sedangkan statement of cash flow ini satu laporan keuangan yang seringkali tidak bisa dibuat by system. Seringkali dibuatnya itu harus manual, karena berupa deskripsi. Berapa kas yang saya terima dari pelanggan, berapa kas yang saya bayarkan kepada supplier, berapa kas yang saya bayarkan kepada pemerintah, dan lain-lain, gitu ya. Jadi agak bebas nih. Cuma memang kebiasaannya kita menyajikan cash inflow dulu baru kemudian cash outflow, ya. Jadi kas masuk dulu, baru kas keluar yang disajikan biasanya, ya. Kemudian ini menggunakan direct atau indirect nih, kalau informasinya seperti ini? Direct, Bu. Direct. Ini menggunakan direct method. Karena memang direct method inilah yang lebih memenuhi tujuan utama penyajian laporan arus kas tadi, gitu ya. Kemudian di investing. Investing juga mirip direct, tapi sebenarnya direct indirect itu hanya metode yang mempengaruhi penyajian di operating activity ya, sedangkan investing financing itu biasanya memang seperti direct method ya, karena dia akan menyajikan cash inflow-nya itu dari mana saja dan cash outflow-nya untuk apa saja. Cash inflow misalnya diperoleh dari penjualan PPE ya, penjualan debt or equity securities of other entity, maksudnya ini divestasi ya, penjualan investasi. Kemudian diperoleh dari penagihan pokok dan bunga pinjaman. Bunga pinjaman nggak masuk di sini ya. Pokok dari pinjaman ya kepada entitas lain. Kemudian cash outflow untuk pembelian PPE, untuk pembelian investasi, dan untuk memberikan pinjaman kepada entitas lain. Financing juga sama. Financing itu ada dua. Financing perusahaan itu diperoleh dari penerbitan
instrumen ekuitas dan instrumen utang ya. Instrumen utangnya utang jangka panjang. Karena kalau utang jangka pendek itu adalah untuk tujuan-tujuan operasi. Ya. Misalnya account receivable itu timbulnya dari mana sih? Dari penjualan gitu ya. Account payable itu timbulnya dari pembelian inventory pada umumnya gitu ya. Which is payable itu timbulnya dari apa namanya Pembayaran melakukan accrual dari gaji Gaji, Bu. pegawai yang belum dibayar gitu ya. Kemudian tax payable juga sama, pembayaran pajak kepada pemerintah. Itu biasanya mempengaruhi atau terkait dengan transaksi operasional ya. Kemudian investasi sementara. Investment in trading securities itu kadang-kadang untuk memfasilitasi perusahaan meningkatkan kebermanfaatan dari idle cash ya. Kalau ada kas dengan jumlah banyak menganggur, tapi dia itu akan digunakan dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun, maka pilihannya adalah mengubah bentuknya itu menjadi yang kita kategorikan sebagai cash equivalent atau mengubah bentuknya itu menjadi investasi tetapi tujuannya untuk jangka pendek. Untuk tujuan jangka pendek itu biasanya dikategorikan dia ditradingkan. Kalau ditradingkan ya harus tradable gitu ya. Kalau tujuan kita adalah untuk memperjualbelikan, kita jangan beli instrumen yang tidak bisa diperjualbelikan gitu ya. Tentu saja kalau tujuannya untuk diperjualbelikan, maka kita akan memilih investasi yang memang bisa diperjualbelikan. Lanjut, the basis recommended by ISB, the statement of cash flow is actually cash and cash equivalent. Cash equivalent are short-term, highly liquid investment that are both readily convertible to known amount of cash and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value. Contohnya adalah due to changes in interest rate. Sehingga harus hati-hati kita menerjemahkan cash equivalent ini. Jadi meskipun misalnya investasi jangka pendek, investasi jangka pendek ya, investasi jangka pendek dalam instrumen ekuitas ya, equity investment yang kita perjualbelikan misalnya gitu ya, itu readily convertible to cash. Betul. Dalam waktu 10 menit saya jual saham bisa terjual gitu ya. Tapi ini yang dia tidak penuhi. Dia menghadapi resiko signifikan perubahan nilai. Di pasar modal itu nilai pasar saham itu bisa berubah setiap saat gitu ya. Sehingga resiko perubahan nilainya itu sangat-sangat signifikan. Sehingga untuk yang ini nggak bisa kita kategorikan sebagai cash equivalent. Nah, yang dikategorikan sebagai cash equivalent itu adalah deposito itu jelas. Deposito kurang dari 3 bulan ya, tentu saja ya. Kurang dari 3 bulan. Karena persyaratannya adalah so near their maturity gitu ya. Dan kita menyepakati 3 bulan itu sebagai waktu yang yang bisa diterima untuk menerjemahkan dia bisa diubah menjadi kas dalam jangka waktu pendek ya. Terus misalnya ada instrumen lain lagi, government bond ya, government bond itu kalau dia mau jatuh tempo dalam jangka waktu pendek gitu ya, ya ini tapi sangat tergantung juga ya, sangat tergantung juga kalau dia itu dianggap sebagai atau memang dia terbukti sebagai instrumen yang bebas resiko, misalnya saya punya surat utang pemerintah yang 2 bulan lagi mau jatuh tempo, itu biasanya nilai di pasar itu akan sama dengan nilai nominal gitu ya. Di beberapa buku menyebutkan government bond itu sebagai salah satu cash equivalent gitu. Tapi di buku yang lain bisa jadi tidak, karena di Amerika pernah terjadi ya. Di Amerika itu pernah terjadi bond yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian itu pernah gagal bayar gitu. Berarti kan untuk government bond itu belum tentu
dia bebas resiko gitu ya. Jadi pegang saja ininya, kategorinya ya. Readily convertible to non-amount of cash and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value. Itu cash equivalent. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Yang tadi saya sampaikan sebenarnya kalau menurut saya sih ini bukan product life cycle ya. Lebih tepat mungkin corporate life cycle gitu ya. Life cycle-nya perusahaan. Perusahaan itu juga melalui fase seperti ini. Produk juga sama sih. Produk juga sama melalui fase seperti ini. Introductory di pasar ya. Masa perkenalan mereka di pasar. Maka ketika perusahaan itu baru berdiri gitu ya, maka dia akan finance di cash flow-nya itu positif di financing. Dengan apa? Menerbitkan saham. Ya, dengan banyak menerbitkan saham. Mungkin juga menerbitkan instrumen utang. Ya kan? Operatingnya masih negatif ya. Operatingnya masih negatif. Karena biasanya untuk mendapatkan porsi pangsa pasar yang besar, dia akan melakukan berbagai macam cara, misalnya memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam hal pembelian secara kredit misalnya gitu ya. Investing activity-nya juga masih negatif. Begitu pada fase growth ya, financing mulai turun ya. Kemudian operating dan investing mulai naik ya, ke arah positif ya. Pada fase major ini kalau dari cash itu ini disebut sebagai cash cow. Sapi perah dia ya. Cash cow itu operatingnya itu berada di puncaknya positif cash flow-nya. Investingnya mungkin juga ya, mungkin ya, tapi biasanya sih dia masih memungkinkan untuk mengalami kenaikan. Karena apa? Ketika dia sudah menguasai pangsa pasar dari penjualan produk, maka yang dia lakukan adalah banyaknya kas itu digunakan untuk berinvestasi, gitu ya. Sehingga investasinya itu akan masih menghasilkan cash yang lebih besar lagi. Nah, kemudian pada fase setelah melalui puncaknya itu dia akan turun gitu ya, dia akan turun. Untuk financing activity dia akan mengalami negatif gitu ya, mengalami posisi cash flow-nya itu negatif. Sedangkan yang lain masih positif. Nah, pada saat itulah perusahaan itu perlu diversifikasi pada bidang yang lain. Nah, formatnya, penyajiannya operating activity terlebih dahulu, yang tadi saya sampaikan, ini yang menggunakan metode direct atau indirect method gitu ya. Kemudian investing activity dan financing activity. Report inflow and outflow from investing and financing activity separately. Jadi dipisahkan antara inflow dan outflow. Nah, ini formatnya. Nah, lihat judul ya. Saya sangat sangat menyayangkan mahasiswa sekarang tidak aware dengan pentingnya judul. Ya, di ujian AKPEM UTS kemarin itu banyak sekali yang bikin laporan nggak pakai judul. Ya, padahal judul laporan itu akan menentukan ruang lingkup laporan tersebut. Ya, ruang lingkupnya. Periode yang di-cover, apakah semesteran, semester yang berakhir tanggal 30 Juni misalnya, atau untuk 1 tahun, kalau di pemerintah misalnya ya, untuk 1 tahun anggaran yang berakhir 31 Desember. Ini akan menunjukkan ruang lingkup. Jadi judul ini sangat penting. Ya. Kemudian formatnya seperti ini. Ini menggunakan indirect method ya. Indirect method. Net income kemudian di-adjust. Gitu. Ya. Karena net income itu dihasilkan dari basis akrual. Ya kan? Di-adjust dengan transaksi-transaksi yang pengaruhnya secara akrual itu kita kembalikan gitu. Contohnya misalnya apa? Kalau depresiasi amortisasi ya, itu akan mengurangi revenue untuk mendapatkan net income
padahal dia tidak ada kas yang keluar, maka kita tambahkan lagi, ya. Kita tambahkan lagi ke net income. Kemudian kenaikan receivable. Kenaikan receivable itu mengindikasikan bahwa penerimaan kas dari penjualan kredit pada tahun berjalan, ya, atau dari penjualan kredit gitu ya, itu ternyata lebih kecil daripada terbentuknya penjualan kredit itu sendiri gitu, sehingga account receivable-nya akan mengalami kenaikan. Kenaikan nilai inventory, berarti jumlah uang kas yang kita keluarkan untuk pembelian inventory itu lebih besar dibandingkan dengan inventory yang dikeluarkan oleh perusahaan dan seterusnya gitu ya. Itu disesuaikan item-item tersebut. Kemudian investing activity tadi harus dipisahkan inflow dan outflow-nya. Kemudian financing juga sama, inflow dan outflow-nya dipisahkan. Diperoleh net increase decrease in cash, kemudian ditambah dengan cash beginning of period, diperoleh cash at the end of period. Nah, tadi saya sampaikan bahwa statement of cash flow ini sebenarnya adalah laporan keuangan turunan gitu ya. Kenapa? Karena sumber informasinya itu sudah tersedia dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Income statement, kemudian comparative statement of financial position, kan pasti ketika menyajikan neraca itu, neracanya bukan neraca tahun itu saja, tetapi di sebelahnya itu pasti ada informasi neraca tahun kemarin gitu ya. Makanya kalau ada perubahan akuntansi, kita perlu sajikan secara retrospektif gitu kan. Dan beberapa transaksi atau deskripsi dari transaksi di dalam catatan atas laporan keuangan. Itu kita perlukan untuk menyusun statement of cash flow. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama adalah menentukan perubahan kasnya dulu tadi. Dibandingkan dengan tahun lalu apakah mengalami kenaikan atau penurunan gitu ya. Kemudian net cash flow from operating activity itu dihitung dulu, baru kemudian kita menyajikan investing dan financing activity. Ini contoh yang ini saya lewatkan saja karena ini gampang banget ya. Atau mau diulang? Perlu diulang nggak contohnya ini? Ya? Boleh diulang. Oh, diulang, oke. Iya. Ada satu perusahaan konsultan pajak ya, memulai operasinya 1 Januari 2019 dengan menerbitkan 60.000 lembar saham dengan nilai parnya $1 untuk mendapatkan cashnya 60.000. Berarti nilai pasarnya juga 1 ya. The company rented its office space, furniture, equipment, and performed tax consulting services throughout the first year. The comparative of financial position at the beginning and the end appear in illustration. Nah, ini penyajian informasinya. Ini adalah saldo awal, ini saldo akhir. Jadi ada perubahan-perubahannya mengalami semuanya kenaikan ya, karena memang baru berdiri dia. Kemudian income statement periode berjalan, dia memperoleh revenue 125.000, operating expense-nya 85.000, kemudian income tax-nya 6.000 dan net income-nya 34.000. Kemudian diketahui bahwa dia mengakui adanya dividen 14.000 yang diumumkan kepada pemegang saham. Nah, langkah yang pertama tadi adalah menentukan perubahan cash ya. Perubahan cash-nya dari 0 menjadi 49. Jadi ada peningkatan sebesar 49.000 ya. Kemudian langkah yang kedua adalah perusahaan itu harus menentukan informasi di dalam income statement itu dia ubah menjadi cash basis ya. Dengan cara bagaimana mengeliminasi efek dari transaksi yang tidak meningkatkan atau tidak menurunkan cash ya. Bisa dengan direct method, bisa dengan indirect method. Karena di dalam net income itu kan di dalamnya itu terkandung informasi revenue yang diakui dan
beban-beban yang diakui gitu ya. Kemudian menghasilkan net income dengan basisnya itu akrual. Kemudian harus dieliminasi non-cash revenue, non-cash expense-nya juga dieliminasi, maka kita akan peroleh net cash flow from operating activity. Nah, kita lihat pengaruh dari masing-masing akun ya. Kenaikan account receivable itu artinya apa sih? Kenaikan account receivable itu di perusahaan tadi itu diakui ada pengakuan revenue 125.000 gitu ya, 125.000. Itu revenue-nya. Dia kan jasa ya. Jadi fees revenue-nya adalah 125.000. Tapi account receivable itu mengalami kenaikan. Saldo awalnya 0, saldo akhirnya 36.000. Jadi sebenarnya cash yang diterima dari customer itu berapa sih gitu ya? Berarti cash yang dia terima dari customer itu adalah revenue yang terjadi tahun itu ya, dikurangi dengan kenaikan account receivable ya. Karena kenaikan account receivable itu kan berarti revenue yang tidak diterima secara kas ya. Revenue yang tidak diterima secara kas, makanya ini dikurangkan. Dikurangi 36.000 sama dengan 89.000 ini adalah kas yang diterima dari pelanggan gitu. Sehingga kita harus lakukan adjustment, increase in account receivable. Nah, kalau account payable bagaimana account payable? Account payable itu kan utang gitu ya, utang. Itu akibat dari mana sih? Biasanya adalah dari pembelian inventory atau transaksi dagang yang lain ya, transaksi dagang yang lain. Sehingga kenaikan account payable itu berarti apa? Beban yang kita akui di dalam income statement itu lebih besar daripada kas yang kita bayarkan untuk membayar beban tersebut gitu. Sehingga kalau kenaikan account payable itu akan kita tambahkan ya. Karena berarti pengurangan secara non kasnya lebih tinggi daripada kas yang dikeluarkan untuk membayar beban tersebut. Ya. Yang seperti ini harus pakai logika ya. Account payable increase by 5,000 tadi sudah ya. Maka beberapa adjustment yang harus dilakukan adalah ini tadi. Increase in account receivable, kemudian increase in account payable, increase in account receivable itu akan kita kurangkan dari net income, kemudian kenaikan account payable dengan logika tadi kita tambahkan, kemudian penerbitan saham itu akan kita masukkan dalam financing activity gitu ya. Di sini tidak ada investing activity karena tadi dia untuk PPE-nya itu semuanya masih sewa, ya masih sewa operating mungkin gitu ya, sehingga dia akan muncul sebagai operating expense. Issuance of ordinary shares dan payment of cash dividend. Maka penyajian cash flow-nya akan seperti ini ya. Net increase-nya 49, saldo awalnya 0, saldo akhir 49. Kemudian kita lanjut di tahun berikutnya. Tahun berikutnya pada tahun 2020 akhir itu Anda disajikan informasi mengenai tanah, gedung, kemudian peralatan gitu ya, kemudian account receivable, prepaid expenses, cash. Yang posisi di saldo akhir 2019 ini masing-masing PPE-nya tadi masih 0. Account receivable 36.000, ini mengalami penurunan ya. Kemudian prepaid expenses dari 0 menjadi 6.000 mengalami kenaikan. Cash dari 49.000 menjadi 37.000 mengalami penurunan juga. Kemudian di sisi equity dan liability, equity-nya tidak ada pertambahan, retained earning itu berubah 116 ya.
mengalami kenaikan 116, bonds payable mengalami kenaikan 150, dan account payable mengalami kenaikan sebesar 35.000. Ini revenue yang dilaporkan 492, operating expenses excluding depreciation, karena depresiasi itu perlu informasinya itu karena dia non cash, kita pisahkan gitu ya. Biasanya ini juga dirinci ya, tidak digabungkan seperti ini. Kemudian income tax expense sebesar 68.000. Kemudian informasi yang lain, dia mengumumkan dan membayar cash dividend sebesar 18.000. Kemudian perusahaan juga memperoleh 150.000 perolehan kas dari penerbitan long term bond. Kemudian ada tanah, bangunan, dan equipment yang diperoleh melalui perolehan kas. Ya. Maka langkah yang pertama adalah tadi perubahan cash-nya adalah penurunan 12.000, saldo awal cash 2019 adalah berapa tadi 49, saldo akhirnya 37 ya. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan indirect method, maka kita akan menyesuaikan informasi income statement. Income statement-nya tadi menyajikan net income 134.000, kemudian ada non-cash, non-cash, ini kok nggak ada ya? Oke, mulai dari sini dulu perubahan aset dulu ya. Perubahan account receivable mengalami penurunan, berarti kita tambahkan ya, karena dia mengalami penurunan berarti cash yang diperoleh dari dibandingkan dengan terbentuknya receivable yang baru pada tahun berjalan itu lebih tinggi daripada lebih tinggi yang cash yang diterima. Kemudian prepaid expenses itu mengalami kenaikan, berarti cash yang dikeluarkan lebih banyak sehingga kita kurangkan ya. Ini kita tambahkan, ini kita kurangkan dari net income. Kemudian nah, di sini ada account payable mengalami kenaikan, berarti juga expense yang kita akui itu lebih besar daripada cash yang kita bayarkan sebesar 35.000. Jadi pengaruhnya akan kita masukkan di dalam statement of cash flow di bagian operating activity. Increase in prepaid expenses mengurangi tadi ya. Kemudian account payable mengalami kenaikan, berarti kita tambahkan ya, karena dia expense-nya itu mengurangi lebih tinggi daripada cash yang dibayarkan, jadi kita tambahkan kembali. Nah, ada non-cash expenses ya, sebesar 21.000 juga kita tambahkan sebesar 21.000. Lanjut untuk investing activity. Ada pembelian tanah, pembelian gedung, dan pembelian equipment sebesar 70, 200, dan 68. Ya. 70, 200, dan 68. Jadi, karena nggak ada inflow-nya, maka netnya adalah net cash used by investing activity sebesar berapa tadi? Ini totalnya ini. Ya. Totalnya sekian. Kemudian financing activity itu asalnya dari penerbitan bonds. Ya. Kemudian kita perhatikan tadi dia menyajikan net income itu berapa? Berapa tadi penyajian net income-nya? 194.000 ya. 194.000 harusnya kenaikan RE itu 194.000 gitu ya. Tetapi di sini kenaikannya itu hanya 116. 194 dikurangi 116. Ini asalnya dari mana? Berarti dia membayarkan dividen sebesar 80. Ya? Berapa?
194? Iya, 194. Oh iya, iya, maaf. Jadi berapa ini? 78 ya? Oh, dividennya 18. Berarti berapa Net sih? income-nya 134, Bu. Oh, 134 bukan 194. 194-nya yang dari operating activities. Oh iya, saya salah baca ya tadi. Iya, betul ya. Net income-nya 134 ya. 134 ini kenaikannya adalah 116 gitu. Sehingga ada pembayaran dividen sebesar 18.000 kesimpulannya. Nah, ini adalah sumber informasinya ya, Comparative Statement of Financial Position, Analysis of RE Account, all changes that have passed through cash or have resulted in an increase or decrease in cash, write down amortization charge, similar book entry such as depreciation because they have no effect on cash ya. Penghapusan utang, penghapusan piutang, kemudian apa namanya, refinancing, restructuring itu juga akan mempengaruhi posisi dari statement of financial position gitu ya, tetapi dia tidak mempengaruhi cash flow. Itu yang harus kita sajikan nanti. Kita ungkapkan. Ya, ada beberapa pengungkapan non-cash transaction. Nah, kalau menggunakan indirect method, petunjuknya sudah ada di sini ya. Ditambahkan depreciation expense. Karena apa ini? Karena non-cash. Amortization juga non-cash. Ini juga non-cash ya. Increase in deferred ini juga non-cash. Loss on investment ini dilaporkan di investing activity, penerimaan kasnya. Loss on sale juga investing activity. Loss on impairment of asset ini non-cash. Decrease in receivable ini karena mempengaruhi apa namanya jumlah kasnya, ini juga ya. Pengurangannya ini karena non-cash, kemudian karena disajikan di tempat lain, kemudian karena memang dia pengaruhnya itu pada cash flow ya. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Kalau misal kita diminta buat nyajiin laporan arus kas ini yang bentuknya indirect, dalam penulisan increase decrease-nya tuh kita cuma pakai simbol panah, boleh nggak, Bu? Kan kalau di dalam laporannya gitu. Iya, Bu. Ya jangan, Mbak. Janganlah. Masa di laporan ada panah-panahnya gitu ya? Naik turun gitu ya? Kalau hanya untuk worksheet kalian, ya silahkan saja gitu. Tapi kalau untuk format laporan, ya nggak boleh. Saya khawatirnya kalau membolehkan itu terus kalian kebablasan ya. Kalian kebablasan nanti kerja beneran disuruh bikin statement of cash flow, ya hanya dengan panah-panah saja gitu kan. Ya nggak boleh gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Apa susahnya menulis increase decrease? Biasanya kan Bu mengejar waktu. Hah? Biasanya mengejar waktu. Kalau kalian paham benar, insya Allah waktunya itu cukup gitu. Kecuali kalau masih harus buka-buka buku ya. Kalau masih harus buka-buka buku ya nanti jadinya lama gitu ya. Kalau ngerjain ujian itu juga mohon ini ya mempertimbangkan bahwa ada orang lain yang bakalan menerima akibat dari apa yang kalian lakukan gitu ya. Kadang-kadang itu pengen begini, kalau tulisan nggak jelas gitu ya, itu pengen udah abaikan saja jawabannya, tapi kan kasihan juga gitu.
Ya, tapi kalian waktu melakukan itu mungkin juga nggak mikir yang meriksa bakalan kesulitan gitu ya. Kadang-kadang tuh, aduh, ada beberapa yang mengirimkan hasil scan itu sebenarnya hitam gitu. Terus terang saya, aduh, masya Allah itu susah baca tulisannya gitu ya. Tapi kan nggak mungkin yang seperti itu diabaikan, nggak mungkin juga tidak diterima kemudian harus ikut ujian pengganti yang nilainya hanya maksimal 79,99 gitu ya. Jadi mohon ini juga memperhatikan apa namanya kualitas tulisan dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau menggunakan direct method ya, yang tadi direct method itu lebih menunjukkan pada tujuan utama dari statement of cash flow. Maka kita akan mengelompokkan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas utama itu adalah dari transaksi utama perusahaan tersebut, revenue-nya gitu ya. Dan penerimaan dari, boleh ini misalnya dirangkum menjadi other revenue, atau malah mau dirinci lagi gitu ya. Misalnya cash received from interest revenue, atau cash received of investment. Ya, ini kan dirinci nih, interest, dividend, loan, and investment gitu ya. Itu boleh dirinci satu-satu atau boleh dijadikan satu other revenue saja gitu. Kemudian cash payment yang utama adalah kepada supplier, kepada pegawai dalam bentuk gaji dan upah, kemudian untuk biaya operasi, kemudian untuk apa namanya pemberi pinjaman berupa interest, dan untuk pajak ke pemerintah. Nah, statement of cash flow ini sebenarnya mengadopsi pendekatan atau point of view entitas itu sebagai suatu entitas yang punya tanggung jawab kepada orang lain gitu ya. Sehingga dia kenapa sih nggak jadi satu saja gitu ya. Cash payment for inventory misalnya gitu ya. Cash payment for expenses itu kan termasuk di sini. Kalau ini kan memang terpisah ya, financing expense ya. Kenapa nggak jadi satu saja sih? Tidak gitu ya, karena memang ini adalah kewajiban kepada internal stakeholder gitu ya. Ini adalah external stakeholder ya. Ini juga investor ya. Jadi dipisah-pisahkan seperti ini. Gitu. Ya, jadi minimal dia mengandung informasi cash payment to supplier. Ini adalah pihak-pihak yang punya apa? Punya kepentingan, main stakeholder. Ya, makanya disajikan itu terpisah employee itu kan berupa gaji dan upah ya, padahal gaji itu juga masuknya operating expenses. Kenapa gaji dipisahin gitu kan? Karena memang ini adalah pihak yang harus diberikan informasi secara lebih jelas mengenai cash flow perusahaan ini gitu ya. Nah, ini direct method. Nah, satu persatu kita lihat. Kalau direct method tadi cash receipt from customer ya, akan dihitung dari sales revenue ditambah dengan penurunan account receivable dan atau dikurang dengan kenaikan account receivable. Karena tadi sudah kita bahas nih, secara logika kalau account receivable-nya itu mengalami penurunan, berarti cash yang diperoleh dari terjadinya penjualan kredit itu lebih besar ya daripada terjadinya penjualan kredit tersebut di tahun tersebut ya. Sehingga akan menambah atau mengurang. Kemudian ini adalah cash payment ya, cash payment to supplier. Cash payment to supplier ngambilnya dari mana? Dari cost of goods sold boleh gitu ya, dari cost of goods sold, kemudian ditambah dengan kenaikan inventory. Ya, ditambah dengan kenaikan inventory, kemudian ya ditambah dengan penurunan account payable atau ini ya.
ditambah dengan penurunan account payable atau dikurang dengan kenaikan account payable. Itu diperoleh cash payment to supplier ya. Cost of goods sold ditambah dengan kenaikan inventory atau dikurang dengan penurunan inventory ya. Karena kalau inventorinya naik itu kan berarti cash yang kita bayarkan lebih tinggi itu, makanya ini ditambah. Kalau penurunan inventory itu kan berarti pembelian inventory di tahun ini lebih sedikit daripada yang terjual gitu kan, sehingga dikurang. Account payable-nya naik berarti cash yang kita bayarkan lebih ini ya. Sedikit ya, makanya kita kurangkan. Kalau account payable-nya naik, berarti kan cash yang kita bayarkan untuk membayar pembelian kredit itu lebih sedikit gitu kan, kita kurangkan. Kalau account payable-nya itu mengalami penurunan, berarti kita mengeluarkan kas yang lebih besar untuk membayar pembelian secara kredit gitu, sehingga kita tambahkan. Kemudian operating expenses ya. Ambil saja dari data operating expenses. Ini sama-sama mengambil data dari income statement. Ditambah dengan kenaikan prepaid expenses atau dikurang dengan penurunan prepaid expenses, kemudian ditambah dengan penurunan accrued expense dan dikurang dengan kenaikan accrued expense. Tadi maaf ada yang menanyakan mengenai accrued expense tadi, bedanya dengan apa ya? Yang tadi bertanya silakan. Ya. Jadi ada beberapa sih Bu yang Kenapa? Suaranya nggak jelas, Mas. ada beberapa teman yang tanya ini Bu. Tentang? Bentar ya Bu. Mau dibacain Bu? Gimana? Mau dibacain? Oh, di chat ya? Iya. Oh, sebentar, saya baca sendiri aja. Oh iya Bu, Ini Nabila yang tanya Bu. iya. Maaf tadi bertanya tentang kenapa kok kalau penurunan accrued expense tuh ditambahin gitu. Penurunan apa? Nah, kenapa Accrued kalau penurunan accrued expense tuh ditambahin, masih bingung gitu Bu konsepnya. Ditambahkan. Sekarang masih bingung juga? Iya Bu, yang accrued expense. Accrued expense. Contohnya accrued expense saat apa, Mbak? Which is payable Bu. Ya, which is payable. Iya. Ya. Kan mencatatnya adalah which is expense Iya. pada which is payable. Gitu kan? Iya. Jadi misalnya ya, 10.000. Iya. Expense-nya mengurangi income sebesar 10.000 gitu ya? Iya. Ada kas yang keluar nggak? Ada. Ya, mosok sih. Gimana orang dicatat which is payable kok ada kas yang keluar? Nggak ada. Nggak ada, makanya Iya.
apa namanya, kenaikan accrued expense ya, kenaikan accrued expense itu kita posisinya kita kurangkan dari cash payment for operating expenses. Kan tadi berangkatnya dari jumlah operating expenses ya. Iya. Jumlah operating expenses ini apakah semuanya dibayarkan secara cash? Enggak kan? Buktinya ada wages expense yang kita masih terutang sehingga nggak ada uang yang keluar itu atas yang jadi wages payable itu. Sehingga kalau ada kenaikan accrued expenses, dia akan dikurangkan dari cash payment. Oh gitu. Ya udah Bu, terima kasih. Ntar dulu, paham bener nggak Mbak? Kita kasih contoh yang lain. Ya boleh. Jangan interest kalau gitu ya. Interest kan financing cost ya. Contohnya yang terutang itu misalnya utility. Utility. Ya, listrik misalnya gitu ya. Iya. Dicatat pada apa? Ya udah utility payable gitu ya. Ini juga sama. Kita sudah membebankan masuk ke operating expenses, tapi kan masih utang. Jadi nggak ada kas yang dikeluarkan kan? Sehingga kita kurangkan dari cash payment for operating expenses. Ini direct method ya, direct method. Jangan disamakan dengan indirect method. Ya, jangan disamakan dengan indirect method. Kalau dengan menggunakan indirect method, sama nggak pengaruhnya? Apakah kalau menggunakan indirect method, kenaikan accrued expense payable itu mengurangi net income? Ditambahkan. Ditambahkan, karena itu adalah non-cash gitu ya, sehingga kita tambahkan lagi. Kalau ini kan kita menghitung cash payment, Mbak. Iya. Menghitung cash payment. Jadi kalau ada kenaikan accrued expenses, dia akan mengurangi cash payment-nya gitu. Mengurangi operating expense untuk memperoleh cash payment. Sekali lagi ini pakai logika ya. Iya, Bu. Teorinya nggak ada teorinya. Standarnya itu mengatur hanya penyajian saja gitu. Tapi ngitung-ngitungnya itu nggak ada di dalam standar. Ini karena hanya logika matematika saja gitu ya. Siap, Bu. Oke, lanjut. Cash payment. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Cash paid for income tax. Ini juga sama ya. Income tax expense ditambah atau dikurang dengan kenaikan atau penurunan dari income tax payable. Ya, cash paid for income tax berarti income tax ditambah dengan penurunan income tax payable atau dikurang dengan kenaikan income tax payable. Karena kita menghitung cash payment ini. Begitu dan seterusnya ya, dan seterusnya. Semua logikanya sama kok. Nah, kita lanjutkan ke special problem. Tadi banyak juga yang menanyakan ini ya. Adjustment to net income yang pertama adalah depresiasi dan amortisasi. Ini jelas-jelas karena ini sifatnya itu non-cash, jadi kita tambahkan lagi ke net income ketika kita menggunakan indirect method ya. Kemudian post-retirement benefit. Company must adjust net income by the difference between cash paid and expense reported. Masih ingat ya? Di pensiun itu kita mengakui adanya pensiun expense kan? Atau boleh juga mungkin ada yang menggunakan service cost gitu ya, akunnya. Ya nggak?
Iya, Bu. Jumlah kas yang dikeluarkan itu sebenarnya sejumlah apa? Jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, apakah sebesar pensiun expense-nya? Tidak, Bu, karena pensiun expense-nya dibayar di masa depan. Kewajiban pensiunnya kali ya. Kewajiban pensiunnya itu dibayar di masa yang akan datang. Jadi Ya. jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan post retirement benefit itu berapa? Berapa jumlahnya? Sebesar apa? Selisih apa? Selisih apa dengan apa? Pensiun expense dengan source yang dikeluarkan. Iya, yang dikeluarkan itu berapa? Ini sebenarnya menjawabnya hanya dengan satu kata saja. Contribution bukan, Bu? Nah, hanya sebesar contribution gitu ya. Cash paid-nya itu kan sebesar contribution. Expense-nya itu hitungan aktuarial, ya kan? Dia bisa pas service cost ditambah current service cost. Atau kalau nggak ada pas service cost, hanya sebesar current service cost saja. Itu nggak ada, itu tidak menentukan jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya, service cost-nya itu 10, perusahaan hanya ngeluarin 4, bisa nggak? Bisa ya, tergantung kemampuan perusahaan. Service cost-nya 10, perusahaan itu bayar 12, bisa nggak? Expense-nya 10, dia bayar 12. Kontribusinya 12. Bisa-bisa saja gitu ya. Jadi, untuk atas post retirement benefit itu dia hanya mempertimbangkan cash outflow-nya itu adalah sebesar contribution. Sehingga nanti yang disesuaikan ya, yang disesuaikan ke net income itu adalah selisih dari kontribusi dengan pensiun expense. Nambah atau ngurang? Menambah atau mengurang? Ya, jawabannya tergantung. Ya, nanti pikirin sendiri ya. Kemudian change in deferred income tax. Deferred income tax itu mempengaruhi net income, tetapi tidak ada cash yang dikeluarkan ya. Semoga masih ingat terjadinya deferred income tax itu karena apa ya? Karena ada perbedaan metode ya, metode yang digunakan untuk menghitung accounting income dan tax income. Ya. Sehingga ini ada deferred income tax tapi tidak mempengaruhi cash sebenarnya ya. Jadi kalau terjadi deferred income tax payable gitu ya, itu kita tambahkan lagi ke net income. Kemudian equity method of accounting. Ini juga sama ya. Kita semoga teman-teman masih ingat ketika ada pengumuman laba oleh investee misalnya, maka investor kan akan mencatat mencatat investment, ya equity investment juga boleh ya, investment pada Revenue from share investment. investment revenue, gitu ya. Kemudian ada pengumuman pembayaran dividen, langsung saja saya pembayaran ya. Ada pembayaran dividen, dicatat Cash pada share investment. pada investment. Nah, yang mempengaruhi cash flow itu justru sebenarnya adalah
penerimaan dividennya gitu. Padahal yang dilaporkan di dalam income statement adalah sebesar investment revenue. Ya. Jadi net increase in investment account does not affect cash flow. Company must deduct the net increase from net income to arrive at net cash flow from operating activity. Jadi net increase-nya itu berapa sih? Net increase-nya misalnya ya di sini pengumuman laba dia mengumumkan laba 1.000, dividen total yang dibayarkan 400, kepemilikan misalnya 25%. Di sini 250, di sini 100 gitu. Maaf sebentar ya, sebentar. Di depannya, Pak. Iya, sebentar ya, Pak. Dari Bu Erin ya, Pak. Ya. Kemudian bagaimana pengaruh loss dan gain ya? Loss itu akan ditambahkan ke net income ya untuk menghitung net cash flow dari operating activity karena loss ini itu adalah perubahan atau pembebanan non cash ya. Kenapa pembebanan non cash? Nanti mungkin ada kaitannya itu dengan transaksi di kegiatan investasi misalnya. Loss-nya itu kan akan dilaporkan di income statement, padahal penerimaan atau pengeluaran kasnya itu dilaporkan di kegiatan investasi.
Kemudian gain juga sama. Gain itu menambah net income, tetapi atas transaksi yang lain yang mungkin dilaporkan di investing activity gitu ya, sehingga gain dan loss itu harus dikoreksi di income di operating activity supaya tidak terjadi double counting gitu ya. Ya, supaya tidak terjadi double counting. Nanti di operating juga dicatat, di investing juga dicatat. Jadi karena asalnya itu dari transaksi penjualan aset misalnya gitu ya, atau penjualan investasi, maka dia dilaporkan di sana saja di investing activity. Sedangkan pengaruh gain dan loss-nya itu di operating activity itu akan di-adjust ya. Kalau loss berarti kembali ditambahkan, kalau gain berarti dikurangkan. Kemudian share-based compensation. Ini sudah kita bahas mengenai option waktu itu ya. Misalnya pemberian kompensasi kepada pegawai itu akan memiliki pengaruh ya, selama 3 tahun ya. Maka waktu itu dicatatkan gini, compensation expense. Kemudian kreditnya itu apa? Kreditnya itu opsi itu akan mempengaruhi langsung ke ekuitas. Ya. Kreditnya apa dicatatnya? Kalau penerbitan opsi. Share premium option ya. Di sini share premium option. Misalnya dihitung per tahun adalah 10.000. Maka expense-nya itu akan mengurangi net income, tapi sebenarnya ini non-cash. Aku mau muter-muter nanti kalau kerjanya udah selesai. Iya, nanti sore ya. Ini kan nggak panas. Kerjanya belum selesai. Kerjanya selesai sore. Oke? Iya. Sama kakak dulu, oke? Pagi aja. Ini sudah siang. Ini sudah siang. Sebentar ya, Umi kerja dulu. Oke, lanjut ya. Jadi, karena dia itu dari penerbitan opsi, maka expense ini akan mengurangi net income, tetapi tidak ada cash yang keluar. Tidak ada cash yang keluar, sehingga untuk share-based compensation, itu kita harus tambahkan kembali ke income statement, ke net income. Kemudian lanjut mengenai account receivable. Account receivable kalau Bu, ada permisi. Izin bertanya Bu, saya masih bingung tadi yang ada gain or loss itu Bu, yang mempengaruhi net income. Tadi karena kan kalau di indirect loss sama gain on sale of equipment, pokoknya PPI itu kan masuknya langsung di operating, ada gain or loss gitu kan Bu. Nah kalau di direct itu saya masih bingung Bu. Kalau direct kan kita mengidentifikasi langsung ke penerimaan dan pengeluaran kas, Mas. Jadi sama sekali tidak dipertimbangkan karena dia non cash kan? Iya, berarti net income kalau di direct itu nanti di paling atas waktu operating itu kan tetap net income sama kan Bu, kayak indirect juga Bu? Ya enggak dong. Oh. Kan dia mengidentifikasi cash inflow, cash outflow seperti investing dan financing gitu ya. Jadi langsung cash receive from customer, cash inflow-nya ya. Terus cash receive from other revenue misalnya gitu. Iya. Jadi memang adanya loss gain itu di direct method ya tidak akan digunakan informasinya gitu. Iya. Makanya saya kepikiran nanti loh kalau net income-nya sama tapi nggak perhitungkan gain or loss, kok bisa sama nanti akhirnya saya. Iya sih Bu, iya sih ternyata iya ya. Ada cash receipt. Kan kalau menggunakan direct method bukan berangkat dari net income,
tetapi dari mengidentifikasi dari setiap apa namanya informasi dari net income iya, dari income statement ya, karena kan kita mempertimbangkan operating activity nih. Jadi sales revenue berangkat dari situ. Sales revenue, kemudian kenaikan yang terkait dengan pelanggan itu apa saja sih? Sales revenue, Sales kemudian revenue, account account receivable. receivable. Gitu. Oke, Iya. lanjut ya. Saya Baik, lanjutkan. makasih Bu. Account receivable. Kalau menggunakan indirect method, ya, ini diperhatikan supaya nggak bingung saja. Kan ada account receivable itu yang disajikan pada nilai nominal, kemudian ada kontra akunnya itu berupa allowance, gitu ya. Allowance itu terjadinya, ya, allowance itu terjadinya karena kita mengakui bad debt expense. Bad debt expense pada allowance, gitu kan? Sebesar misalnya di sini 6.000. Oke? Ya. Jadi bad debt expense ini non cash nih. Because an increase in allowance for the full account result from a charge to bad debt expense, a company should add back an increase in allowance for the full account to net income to arrive net cash flow from operating activity. Jadi kalau mengalami kenaikan seperti di sini, maka dia harus ditambahkan, ya, harus ditambahkan. Karena dia terjadinya itu dari bad debt expense gitu kan. Tapi gitu ya, kalau menurut saya akan lebih mudah kalau kita menyajikannya itu dari netnya saja deh. Dari netnya itu kan kenaikannya itu 9.000 ya, net kenaikan account receivable-nya itu 9.000. Jadi kalau menggunakan indirect method ada kenaikan account receivable sebesar 9.000 itu pengaruhnya kemana? Kita kurangkan atau kita tambahkan ke net income? Kita kurangkan, Bu. Kita kurangkan ke net income sebesar 9.000 gitu ya. Jadi boleh disajikan terpisah begini. Kenaikan receivable itu mengurang net income. Kenaikan allowance itu menambah net income. Jadi netnya adalah 9.000. Atau kita sajikan increase in account receivable net. Akan pengaruhnya akan sama saja. Ya. Pengaruhnya akan sama saja. Jadi kalau mau kita masukkan yang net itu pengaruhnya akan sama saja, ya. Nah, kalau menggunakan direct method bagaimana? Kalau menggunakan direct method, lagi-lagi lebih mudah sebenarnya kalau dalam hal ini lebih mudah menurut saya ya. Karena bad debt expense dan allowance itu adalah non-cash, maka kita tidak perlu perhitungkan. Company should not net allowance for the full account against account receivable. Kenapa? Karena dia adalah non-cash transaction. Sedangkan kalau menggunakan direct method, kita identifikasi dari berapa jumlah kas yang diterima dari pelanggan dan pengeluaran kasnya gitu ya. Jadi tidak yang berpengaruh mungkin malah sebenarnya penghapusan. Ada nggak ya di sini ya? Penghapusan nggak ada ya. Coba kalau pengaruh penghapusan gimana? Penghapusan account receivable. Nih ya, misalnya ya, account receivable 2018, 2019. Misalnya 2018 0. Kemudian 2019 20.000. Misalnya ya. Jangan 0, Ding. 10.000. Kemudian cash yang diterima sales revenue gitu ya misalnya ya. Sales revenue-nya misalnya 100.000 nih, 100.000. Nah,
Kalau menggunakan direct method, pengaruhnya gimana? Jadi nanti mengurangi sales revenue, Bu. Jadi cash receipt from customer-nya gimana hitungnya? Sales revenue, terus ditambah dengan saldo awal account receivable, dikurangi dengan saldo akhir account receivable, dikurangi. Oke, sudah ya. Di situ dulu, kan saya belum bilang penghapusan nih. Terus kalau saya tambahkan informasi ada penghapusan. Penghapusan 2.000. Penghapusan utang. Jadi pengaruhnya gimana? Berarti kita akan mengurangi penghapusan itu dari cash receipt, Bu. Misalnya tadi sales revenue-nya 100.000, berarti ditambah 10.000, dikurangi 20.000, dikurangi 2.000. Hasil akhirnya adalah 88.000. Kas yang kita terima. Gitu ya. Ya, betul. Jadi pakai logika saja ya, atau kita boleh menetkan gini. Ini kan kenaikannya 10.000, tapi sebenarnya kenaikannya itu 12.000 kan? Karena ada penghapusan 2.000 gitu. Ya nggak? Ini kan kenaikannya kan kalau dari saldonya doang, itu kan 10.000 ya naiknya ya? Iya nggak? Tapi kalau kita hubungkan dengan informasi bahwa ada penghapusan 10.000, kita nggak boleh mengakui ini kenaikannya 10 tapi 12.000 gitu ya. Jadi hati-hati dengan informasi tentang penghapusan ya. Dan kita tahu bahwa kalau sekarang semua perusahaan harus menggunakan metode allowance, nggak boleh menggunakan direct write-off ya. Jadi pasti informasi tentang penghapusan itu tidak akan nampak di income statement. Jadi harus kita cari di notes to financial statement. Bu, kemudian, ya silakan. Berarti kalau yang dia BDP expand di indirect method kan dicari ya Bu selisihnya. Kalau direct method tidak mempengaruhi. Tapi kalau untuk yang ada penghapusan dia langsung mempengaruhi revenue from sale itu ya, langsung dikurangi ke rumus akhir ya Bu. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Lanjut ya. Kemudian kalau ada perubahan yang lain ya, working capital, semoga teman-teman nggak lupa itu apa itu working capital gitu ya. Some changes in working capital, although they affect cash, do not affect net income. Contohnya adalah purchase of short-term non-trading equity and securities. Ya, kalau ada satu perusahaan membeli equity securities, kategorinya short-term tapi non-trading. Bisa ya begitu, bisa saja ya. Jadi dia short term, tapi belinya itu memang instrumen itu non trading. Dia instrumen itu tidak bisa diperjualbelikan. Maka dia tidak akan mempengaruhi net income karena tidak ada pengakuan unrealized gain atau loss. Kalau non trading kan nggak ada harga pasarnya. Dia diakui sebesar cost, ya. Jadi nggak ada unrealized holding gain loss-nya, nggak ada. Kemudian issuance of short-term non-trade notes payable for cash, non-trade notes payable for cash. Kalau notes payable jangka pendek ya, notes payable jangka pendek, non-trade itu juga sama. Dia akan diakui sebesar nilai nominal, jadi tidak akan mempengaruhi cash ya. Kemudian cash dividend payable, ya, cash dividend payable itu akan mempengaruhi working capital tetapi tidak mempengaruhi cash ya. Jadi ini hanya untuk kehati-hatian saja. Kemudian net loss ya, net loss. If the net loss of 50,000 euro and the total amount charged to add back is 60,000, then net cash provided by operating activity is 10,000. Jadi kalau tadi kita koreksinya itu kan ke net income gitu ya, kalau ini ke net loss gitu, jadi efeknya mungkin akan berbeda
ya kalau net loss. Kemudian pengungkapan untuk transaksi non-cash yang signifikan. Ya. Common non-cash transaction that a company should report or disclose acquisition of asset by assuming liability, contohnya adalah finance lease, ya. Or by issuing equity securities, ya, bisa menggunakan mekanismenya adalah menggunakan finance lease atau bisa dengan menerbitkan saham misalnya gitu ya, itu harus diungkapkan, ya. Kemudian exchange of non monetary asset, ya, pertukaran aset, ya, pertukaran aset itu bisa, apakah bisa menimbulkan gain atau loss pertukaran aset? Bisa, Bu. Syaratnya apa? Nilai bukunya lebih kecil. Maksud sih? Exchange non-monetary asset begitu? Apabila dirasa transaksi itu dapat mempengaruhi arus kas masa depan, Bu. Tapi Ya, saya lupa betul. Apa istilahnya? Betul itu tadi. Lupa, Bu. Maaf, Bu. Apakah terjadi commercial substance, ya? Commercial substance itu terjadinya kapan sih? Apabila satu atau kedua belah pihak mengalami perubahan cash flow di masa yang akan datang akibat pertukaran tersebut, gitu ya. Ya, nanti harus dilihat lagi ya. Kemudian refinancing of long-term debt, ya. Refinancing of long gitu ya, dengan bond payable yang baru, tetapi dia tidak ada pengaruhnya ke cash flow. Kemudian conversion of debt or preference share to ordinary share. Ya, ini convertible debt, convertible preference share diubah ke ordinary share. Ordinary share nambah tapi nggak ada no cash receipt gitu ya. Itu harus diungkapkan. Issuance of equity securities to retire debt, ya. Utangnya berkurang tapi cash nggak ada yang keluar. Juga equity-nya bertambah tapi nggak ada cash yang diterima karena ini pelunasan utang dengan menerbitkan saham gitu. Untuk worksheet-nya nggak usah saja ya, worksheet-nya itu suka-suka kita kok mau pakai seperti apa gitu ya. Kan tinggal nambah kurang gitu. Kalau saya pribadi menggunakan worksheet saya malah jadi bingung gitu. Jadi mending mengandalkan logika matematika saja tambah kurangnya gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Silahkan. Masih ada waktu cukup banyak, 30 menit. Mohon maaf, Bu. Saya masih penasaran mengenai keunggulan dari direct sama indirect itu kalau diperbandingkan seperti apa ya, Bu? Tadi sudah disebutkan kan, Mbak, keunggulannya adalah kalau menggunakan direct method itu bisa lebih memenuhi tujuan utama dari penyajian cash flow, yaitu menyajikan dari mana sumber kasnya perusahaan dan untuk apa kas itu digunakan, ya. Kalau indirect method, ya, kelebihannya adalah mudah menyajikan informasinya. Karena apa? Langsung berangkat dari net income dan tinggal menyesuaikan menyesuaikan yang tidak ada pengaruhnya ke cash, itu kita tambahkan, kita kurangkan. Jadi seperti itu. Plus kalau misalnya menggunakan direct itu jadi sebenarnya perusahaan agak repot. Kenapa? Karena kalau di internasional standar itu diminta untuk membuat rekonsiliasi dengan menggunakan indirect method. Tapi keunggulan dari direct method itu karena seperti itu, memang lebih sulit mengidentifikasi satu persatu, gitu ya. Tapi otoritas mintanya yang itu, gimana dong? Ya kan?
perusahaan yang listing di Bursa Indonesia gitu ya, Bursa Efek Indonesia itu harus menyajikan cash flow-nya itu dengan direct method gitu. Baik, Kalau Bu. dia di perusahaannya, misalnya kebijakan akuntansinya menggunakan indirect method, ya untuk laporin ke pasar modal, tetap dia menyertakan hitungan direct method karena dari otoritasnya mintanya seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Silahkan. Ada lagi? Silahkan. Masih ada waktu berapa menit? Lumayan ya. Kita sampai 12.40 ya? Heeh. Heeh. Mhm. 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 Mana yang lebih mudah, Mbak? Ya. Ya udah. Heeh. Pakai net saja. Itu lebih mudah. Halo. Ya, mhm. Nah, Ya apa silakan, namanya, Putri ya. Bu Aisyah, sebenarnya saya tidak ingin bertanya kali ini, tapi nanti Heeh. untuk saat sebelum kelas ini berakhir, Bu, kami minta izin kita foto bareng ya, Bu, ya. Oh iya, sekarang aja deh saya harus ngisi portal juga kan, untuk bukti ini, bukti kehadiran. Ya. Sekarang aja boleh? Oke, terima kasih sekali Saya loh, Bu. sekalian ngambil screen capture-nya. Yuk silahkan, mungkin bisa di-on-kan dulu videonya masing-masing. Nah, yang gondrong-gondrong kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah waktunya kalian yang pengen gondrong bisa gondrong. Karena nggak ada alasan eh, apa namanya kalau pas kuliah normal nggak ada alasan gondrong gitu ya. Kalau sekarang kan alasannya saya juga nggak berani motongin anak ke tempat apa namanya barbershop, nggak berani saya. Kalau perlu, kalau saya sih beli alat cukur sendiri gitu ya. Jadi silahkan yang mau pengen lihat penampilan saya kalau kalau panjang rambutnya itu seperti apa sih gitu. Inilah saatnya.
aba-aba. Hostnya Ade. Hostnya siapa hari ini? Saya sendiri, Bu. Oke, silahkan Andi. Ya, mohon maaf karena saya nge-hosting pakai handphone, jadi yang meng-capture Ibu, mohon maaf, tapi saya akan memberi aba-aba. Ntar dulu. Ini satu halaman atau lebih dari satu halaman sih? Kemungkinan lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Caranya ke halaman berikutnya gimana? Wah, saya nggak bisa ngontrol dari situ. Gimana ya? Kok nggak muncul? Sebentar. Saya cari takutnya. Ada yang pakai komputer nggak? Aku pakai sini. Saya pakai, Bu. Ya boleh, yang lain saya kok nggak ngerti ini kalau di mana Zoom itu kan ada ya 2 layar gitu kan. Kalau di sini kok nggak muncul sih? Sebentar. Di mana?